Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Abul. Di kesempatan kali ini, kakak akan melanjutkan pembahasan soal-soal TPS dalam tes UTBK. Bagi kalian yang belum menonton video sebelum ini, ditonton dulu ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Tahukah adik-adik bahwa beberapa soal dalam TPS di tes UTBK adalah soal-soal yang tricky, yang artinya kita memerlukan trik untuk menjawab soal tersebut dengan cepat dan juga tepat. Salah satu triknya adalah dengan merubah bentuk. Sebagai contoh, soal berikut. Nilai dari 3 pangkat 2019 dikurangi 3 pangkat 2017 dibagi 9 pangkat 1009 dikurangi 9 pangkat 1008, hasilnya adalah, untuk soal perpangkatan seperti ini, maka tips yang pertama, kita harus merubah bentuk tersebut menjadi bentuk pemfaktoran. Caranya adalah 3 pangkat 2019 dikurangi 3 pangkat 2017, mana pangkat yang lebih kecil? Tentu saja pangkat 2017. Oleh karena itu, 3 pangkat 2019 dikurangi 3 pangkat 2017 bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 2017 kurung buka 3 pangkat 2 dikurangi 1. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3 pangkat 2017 kalau kita kalikan dengan 3 pangkat 2 hasilnya setara dengan 3 pangkat 19. Begitupun dengan 3 pangkat 2017 kalau kita kalikan dengan negatif 1 maka hasilnya sama dengan negatif 3 pangkat 2017. Dibagi. Nah, 9 pangkat 1009 dikurangi 9 pangkat 1008, pangkat yang terkecil adalah 1008. Maka 9 pangkat 1008 kurung buka 9 pangkat 1 dikurangi 1. Selanjutnya kita hitung. 3 pangkat 2017 dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 1. 3 pangkat 2 9 dikurang 1 8. Dibagi 9 pangkat 1008 dikali 9 pangkat 1, 9 dikurang 1, 8. Nah, 8 dibagi 8 habis ya, dapat 1. Sisanya adalah 3 pangkat 2017 per 9 pangkat 1008. Karena yang atasnya itu angkanya 3, yang bawahnya 9, maka kita bisa mengubah salah satunya. Nah, di sini kakak coba ubah bentuk 9-nya ya. Berarti yang atasnya tetap 3 pangkat 2017 per 9 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan 1008. Maka kita dapat 3 pangkat 2017 per. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1008. Ingat, bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya tinggal kalian kali aja. Jadi ini sama aja 3 pangkat 2 dikali 1008. Maka 3 pangkat 2016. Oke, tinggal kita hitung. 3 pangkat 2017 kalau kalian bagi dengan 3 pangkat 2016, maka pangkatnya tinggal dikurang. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2017 dikurangi 2016. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 setara dengan 3. Maka jawabannya adalah yang A. Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui x kuadrat ditambah xy ditambah xz sama dengan 1. Y kuadrat ditambah yz ditambah yx sama dengan 6. Z kuadrat ditambah zx ditambah zy sama dengan 9. Yang jadi pertanyaan adalah, tentukanlah berapakah nilai z. Nah, ketika kita melihat soal seperti ini, tentunya mungkin kita menganggap soal ini tuh soal yang sulit ya. Karena terdiri dari beberapa variabel dan ada 3 persamaan. Ini akan membutuhkan waktu yang lama jika kalian mengerjakan dengan manual atau dengan menggunakan eliminasi ataupun substitusi. Tapi untuk menyelesaikan soal ini ada triknya, yaitu dengan menyederhanakan bentuk. Sekarang kita sederhanakan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, x kuadrat ditambah xy ditambah xz sama dengan 1.
karena di sebelah kiri itu mengandung variabel X, maka kita bisa faktor. Atau X-nya kita keluarkan menjadi X dalam kurung X plus Y plus Z. Sama dengan 1. Nah, begitupun dengan persamaan kedua. Karena mengandung Y, maka Y-nya kita faktorkan. Jadi Y ditambah Z ditambah X sama dengan 6. Begitupun dengan persamaan yang ketiga, yaitu Z ditambah X ditambah Y sama dengan 9. Nah, dari ketiga persamaan ini ternyata ada faktor yang sama, yaitu X, Y, Z. Nah, di sini kakak misalkan X, Y, Z ini kakak misalkan dengan A. Biar penulisannya lebih mudah ya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan A. Maka persamaannya berubah. Ya, menjadi X dikali A sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, Y dikali A sama dengan 6. Dan persamaan yang ketiga, Z dikali A sama dengan 9. Nah, ternyata karena semua variabelnya sama, maka trik selanjutnya adalah dengan menjumlahkan saja ketiga persamaan tersebut. Maka ketika kita menjumlahkan ini, akan dihasilkan bentuk XA ditambah YA ditambah ZA sama dengan 1 tambah 6 tambah 9. Berarti 16. Persamaan sebelah kiri mengandung A semuanya. Artinya bentuk ini bisa kita faktorkan lagi. Maka kalau kita faktorkan, A-nya bisa kita keluarkan. Jadi A dalam kurung X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16. Nah, di awal kita sudah memisalkan bahwa X ditambah Y ditambah Z sama dengan A. Artinya, A dikali X tambah Y tambah Z. Ini juga kita misalkan dengan A ya. Kan di awal tadi udah kita misalkan. Sama dengan 16. Nah, A dikali A pangkat 2 sama dengan 16. Maka nilai A sama dengan akar dari 16. Berapa akar dari 16? 4. Oke, kita udah dapat nilai dari A, yaitu 4. A sendiri itu adalah nilai dari X ditambah Y ditambah Z. Nah, sekarang fokus ke pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah nilai Z-nya itu berapa sih? Ya. Sekarang tadi kita udah punya persamaan ketiga. Z dalam kurung A sama dengan 9. Nah, kita substitusi nilai A-nya ke sini. Ya. ZA sama dengan 9. Maka Z dikali A-nya tadi 4 sama dengan 9. Maka Z sama dengan 9/4. Selesai. Maka jawabannya adalah 9/4. Yang D ya. Bagaimana? Gampang bukan? Jadi kesimpulannya adalah seperti yang kakak sudah katakan di awal bahwa beberapa soal TPS dalam UTBK adalah soal tricky. Dan salah satu triknya adalah dengan menyederhanakan bentuk dengan memfaktorkan. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan, silakan komen dalam video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.